Oke, selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, selamat pagi Bapak Ibu Guru yang lainnya, juga selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini kita bertemu dalam kegiatan bercakap-cakap, artinya kita berbincang-bincang tentang persoalan-persoalan atau apa-apa yang anak-anak rasakan selama pembelajaran jarak jauh ini. Jadi ini kesempatan terbuka untuk anak-anak menyampaikan ide, saran, ataupun apa terhadap proses pembelajaran selama PJJ ini. Juga akan ada pengarahan-pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, sebelum memulai, mari kita berdoa dulu agar acara ini berjalan dengan baik dan lancar dan ada manfaat yang bisa diambil. Oke, tundukkan kepala sejenak, semuanya berdoa. Selesai. Oke, untuk waktu saya persilahkan kepada Bapak. Oke, terima kasih Bapak Madesuro selaku host yang saya mintai bantuan pada hari ini. Baiklah, Bapak Ibu guru dan juga anak-anak yang saya hormati, pada kesempatan pagi yang cerah yang kita ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan anak-anak sekalian untuk bergabung join di Google Meet pada hari ini terkait dengan pengganti yang upacara yang mana sebentar lagi barangkali kita isi dengan bincang-bincang untuk mencari solusi barangkali kalau ada kesulitan yang kita alami selama PJJ, atau termasuk kalau ada hal-hal yang lain yang kita perlu komunikasikan, informasikan, hingga nantinya semua kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur astuti bati majang ring ido sang yang widiwasa. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa dan Sang Yang Widiwasa selalu memberikan rahmat karunia serta limpahan kesehatan buat kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astu Namo Buddhaya. Sekarang mohon mic-nya di mute dulu, dimatikan ya, tapi kameranya mohon tetap. Bapak Ibu guru yang tiang hormati, anak-anak juga yang Bapak banggakan, pada kesempatan Senin pagi hari ini, yaitu tanggal 16 Agustus tahun 2021, ya sudah tentu pertama-tama Bapak ingin mengajak seluruhnya untuk senantiasa selalu sujud bakti dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah tentu atas rahmat beliau pada kesempatan pagi ini kita bisa diberikan kesehatan, segar bugar untuk bersama-sama mengadakan video conference pada hari Senin, yang mana pada saat-saat hari Senin kalau kita bertatap muka, ini biasanya kita mengadakan upacara bendera di sekolah. Nah, sebagai penggantinya, saya selaku pimpinan Kepala SMP Negeri 1 Kerambitan ini mencarikan solusi pengganti untuk kita bisa tatap muka melalui video conference. Apalagi anak-anak terutama pada Senin ini tanggal 16 Agustus, bahwasanya besok Negara Kesatuan Republik Indonesia kita yang kita cintai ini adalah ulang tahun yang ke-76. Oleh karena itu, tidak lupa atas nama pribadi maupun kepala sekolah, saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Ya, Dirgahayu Republik Indonesia, mudah-mudahan pada suasana pandemi kali ini, yang mana sudah 2 kali rasanya, 17 Agustus itu kita merayakan secara sederhana. Sekali lagi, mudah-mudahan negara kita, bangsa kita, kita semuanya sebagai rakyat tidak terlepas segera dari pandemi Corona-19. Dan itu tentunya saya ingin mengajak semuanya untuk selalu taat kepada aturan protokol kesehatan. Ya, di awal saya sampaikan, jangan lupa ya tetap pakai
masker kalau berada dalam suasana kerumunan. Kalau sendiri di rumah seperti ini, seperti saya, seperti kalian, barangkali yang sendiri, bolehlah tanpa masker. Tapi ketika kita berada dalam sebuah kerumunan, bertemu dengan satu orang saja, segeralah pakai masker, dan tetap cuci tangan sebelum kita mengambil mulut. Dan tolong jaga jarak, karena situasi masih agak rawan ini masalah pandeminya ya. Dan hari ini untuk PPKM-nya mungkin sebentar akan ada informasi lagi, apakah diperpanjang atau seperti apa. Yang jelas, permintaan saya kepada semuanya warga Spensaka, tolonglah ikuti semua protokol yang ada. Ya, itu pesan Tiang, pesan Bapak kepada anak-anak, kepada teman-teman juga, dan mari kita tetap jaga kondisi, jaga imun, supaya tetap kita berada dalam suasana yang sehat dan bugar. Jangan lupa pola makan yang sehat, atur pola pikir, perasaan, olah rasa, olah hati, olahraga, ya, gitu. Sehingga kita berharap warga Spensaka semuanya tumbuh menjadi anak-anak bangsa yang sehat, yang cerdas, yang terampil, yang beriman, berkarakter, serta peduli lingkungan sesuai visi misi sekolah. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan anak-anak ikut bergabung pada kesempatan hari ini. Sudah 99 orang yang ikut bergabung. Masih ada sudah kembali ke 100 orang, sudah penuh kuotanya. Terima kasih telah bergabung. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, selama ini semenjak 12 Juli ya, kita sudah memasuki 1 bulan lebih pembelajaran jarak jauh. Barangkali di tengah-tengah perjalanan PJJ tersebut, khususnya pada hari ini yang Bapak undang adalah kelas 7 dan kelas 8, di mana pada 2 minggu yang lalu Bapak mengundang khusus untuk kelas 9. Karena pada minggu lalu ada vaksin di sekolah kita. Nah, ada vaksinasi. Sehingga minggu lalu tidak ada pertemuan seperti ini. Dan untuk Senin ini khusus saya mengundang kelas 7 dan kelas 8 untuk bisa berbincang-bincang, bertemu lewat video konferensi. Kalau ada hal-hal yang sebentar lagi bisa kita sampaikan. Nah, mumpung masih ingat anak-anak, untuk masalah vaksin dulu, minggu lalu kita sudah mengadakan vaksinasi bersama. Terus juga sampai saat ini masih banyak yang ada info-info SMS ke Bapak masalah vaksin. Pak, kemarin saya tidak sempat vaksin keduanya seperti apa, bagaimana, di mana, kapan. Nah, sekarang saya umumkan ya, anak-anak, kemarin Bapak sudah nitip kuesioner, link kuesioner kepada Pak Madesuro melalui wali-wali kelas kalian. Seluruh kelas sudah kita jangkau untuk linknya itu. Untuk kelas 7 sudah semua mengisi link. Sudah, terima kasih, bagus sekali, luar biasa untuk kelas 7 semangatnya mengisi link, sehingga data untuk kelas 7 siapa saja yang belum vaksin, siapa saja yang vaksin pertama, yang belum vaksin kedua dan sebagainya sudah semua terdaftar. Terima kasih untuk kelas 7, luar biasa. Untuk kelas 8 dan kelas 9 masih sedang diproses oleh Bapak Madesuro, guru BK TIK kita. Sehingga nanti kalau sudah semua mengisi link, tolong titip salam ya kepada kakak kelas kalian, kelas 8 dan 9. Bagi yang belum mengisi link kuesioner untuk data vaksin, tolong segera diisi secepatnya, karena Bapak ingin mendapatkan data yang betul-betul valid. Bapak tidak ingin hanya sekedar data. Dengan kuesioner yang Bapak sampaikan ke kelas-kelas kalian, tolong diisi kuesioner vaksinasi itu. Siapa yang sudah vaksin pertama, siapa yang sudah kedua-duanya, siapa yang belum sama sekali, siapa yang belum vaksin kedua. Di sana tinggal mengisi data saja. Sehingga nanti kalau sudah kelas 8 dan kelas 9 semua mengisi data vaksin, ya,
kita akan segera catat itu berapa orang yang sudah vaksin kedua-duanya, berapa orang yang baru vaksin pertama, berapa orang yang belum vaksin keduanya. Dengan demikian, kalau sudah datanya valid, Bapak akan memintakan, mengamprahkan, memohon kembali vaksin ke puskesmas. Sehingga nanti kalau sudah data valid, kali lagi Bapak akan memintakan mohon vaksin untuk vaksin tambahan di puskesmas. Ya, kalau sudah puskesmas nanti mendapatkan data, akan segera vaksin di sekolah lagi. Begitu informasi yang kita dapatkan dari puskesmas. Sehingga kalian untuk sementara nggak usah dulu ke puskesmas, katanya nanti sekolah yang mendaftar. Ya, Bapak harapkan dalam waktu yang cepat, karena ini kuncinya adalah mengisi linknya. Kalau linknya sudah diisi, datanya sudah valid, saya akan kirim minta vaksin ke puskesmas. Ya, sehingga nanti bisa segera untuk vaksin. Kecuali memang yang ada kendala, misalnya masih kondisi yang belum memungkinkan, ada yang baru habis isolasi. Untuk yang baru habis isolasi karena mungkin kena COVID, itu 3 bulan setelah itu baru boleh vaksin. Nanti itu akan menyusul setelah 3 bulan, gitu ya, gitu. Tapi untuk anak-anak yang memang tidak ada kendala, akan segera kita untuk vaksin. Dengan nanti Bapak harapkan proses vaksinasi untuk anak-anak di sekolah kita itu bisa maksimal. Kalau untuk guru-guru sudah 99% lah, kecuali memang yang kemarin itu ada gangguan, bukan gangguan, ada kendala hamil, ya, ada kendala hamil dan sakit memang satu. Nah itu untuk vaksin, ya, tolong sampaikan, ya, dari info ke info, face to face, sampaikan salam, segera isi vaksin. Bapak juga sudah titip salam sama wali. Dan anak-anak, mengingat situasi kita masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, sehingga kata kuncinya di sini adalah kita selalu aktifkan HP. Ya, HP itu harus aktif. Sudah itu harus lihat-lihat beritanya seperti apa. Ya, kuotanya harus berisi, paket datanya harus berisi, pulsa harus berisi. Nah, sementara paket dari pusat belum datang, Kang Yang Dumun beli sendiri bagi yang belum punya internet di rumahnya. Jadi kalian tidak boleh putus informasi, ya. Jangan sampai terkendala, tidak bisa mengakses informasi di kelas-kelas kalian. Karena semua informasi Bapak salurkan melalui wali kelas kalian. Gitu, ya. Sekali lagi, tolong jangan sampai ada yang tidak tahu informasi. Dan Bapak yakin bahwa anak-anak yang ikut bergabung, yang 100 orang ini masih eksis, itu anak-anak yang memang sudah aktif. Tetapi Bapak titip pesan kepada kalian, titip nih, anak-anak ini pasti aku nanti ada aktif nih aja dia ngomong. Titip mungkin ring semeton, teman-teman anak-anak yang lainnya, tolonglah semua aktif di WA Classroom-nya, dan PJJ Nikon Api Wenten, aktiflah semua. Ya, jangan sampai dalam situasi seperti ini tidak aktif, nanti ketinggalan informasi, apalagi PJJ, pembelajaran itu wajib hukumnya. Ya, sebenarnya sih nggak ada alasan nggak punya HP. Kalau memang nggak punya HP, nanti Bapak akan telusuri ke rumahnya, memang benar-benar nggak punya atau bagaimana gitu. Kalau memang nggak punya, di sekolah ada tablet, ya bisa dipinjamkan. Tapi yang benar-benar nggak punya. Kalau memang tidak punya pulsa, ya bisa caranya adalah bisa menempel ke rumah teman yang punya internet, atau bisa juga ke sekolah ada internet, gitu ya. Tetapi kalau banyak nanti salah juga, kerumunan banyak di sekolah. Jadi Bapak yakin zaman sekarang itu pasti bisa. Tapi kalau memang nggak punya, boleh ada solusi seperti itu. Ya, itu Bapak berikan sebuah pemecahan anak-anak sekali lagi. Kalau nggak punya HP, memang benar-benar kalian tuh nggak mampu, di sekolah ada tablet. Kalau nggak punya pulsa, bisa nebeng ke temannya,
Ke rumah Bapak juga bisa di Gubuk ini, ya ada internet, bisa. Yang penting jangan banyak-banyak aja. Ke rumah teman juga yang punya internet, boleh. Ke sekolah juga, boleh. Itu caranya ya jangan sampai kalian tidak belajar. Jadi intinya, walaupun ini PJJ, pembelajaran jarak jauh secara daring, tetapi proses pembelajaran tidak boleh terhenti. Sama sekali tidak boleh terhenti. Ya, jadi kita merdeka belajar. Belajar bisa dari mana, kapanpun bisa. Ya. Nah, anak-anak, sebelum Bapak akan menyampaikan informasi lebih lanjut, kiranya lebih baik Bapak ingin untuk lebih banyak mendengarkan, barangkali ada hambatan atau keluhan dari kalian, kelas 8 maupun kelas 7. Bapak akan berikan kesempatan, nanti baru akan Bapak berikan solusi atau penjelasan lebih lanjut. Ya, sekali lagi, pembelajaran tidak boleh terhenti. Ya, Bapak kan punya moto, anak-anak, ya, bekerja tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi. Ngerti maksudnya? Tanpa diperintah pun kalian harus bekerja, tanpa diawasi pun kalian harus disiplin. Artinya, kepada anak-anak yang hadir 100 orang ini, ya dikurangi jumlah guru, Bapak minta kesadaran kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Ya, bagian dari merdeka belajar, belajarlah dengan baik. Walaupun tidak didampingi langsung oleh Bapak Ibu guru, kalian belajar, jangan sampai tidak belajar, nanti tidak ada istilah penyesalan belakangan. Jangan digunakan kesempatan PJJ ini, oh tidak ada guru, tidak dilihat sama gurunya, lalu kalian lain-lain di rumah, tidak belajar apalagi tidak mengerjakan tugas, itu pola pikir yang salah. Ya, ingat itu anak-anak, sekali lagi belajar harus tetap jalan. Belajarlah kalian tetap di rumah. Justru pada kesempatan seperti ini kita harus banyak mencuri waktu untuk belajar biar kalian bisa lebih dari temannya. Oke, belajar kesempatan ini bagi anak-anak yang merasa ya kurang kemarin barangkali di SD atau di kelas 7 kemarin prestasinya masih kurang, kalian nilai diri sendiri, evaluasi diri, mulai sadar. Sekarang kesempatan yang punya niat, yang punya semangat, apalagi di bulan Agustus, temanya adalah semangat kemerdekaan, semangat mengisi kemerdekaan. Ya, pejuang itu dulu berkorban sampai meninggal, wafat, gugur di medan perang, sampai mengorbankan nyawanya, sehingga kita bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan ini. Masa kita belajar aja gak mau, males kan, gak benar itu. Ya, jadi harus tetap semangat belajar, mengisi kemerdekaan, semangat harus berkobar. Sama seperti Bapak ini. Ya, bagaimana Bapak bisa membimbing, mengarahkan, memberikan binaan seperti ini pagi-pagi sudah bangun agar bisa bertemu dengan kalian walaupun terkendala lewat video conference. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan sebisa-bisanya. Itulah bagian dari mengisi kemerdekaan ini. Sampai Bapak buat puisi kemarin untuk penyemangat. Kalian sudah nonton puisi Bapak bersama teman-teman guru? Begitulah semangatnya Bapak untuk memotivasi kalian supaya kalian ikut menjadi anak bangsa yang semangat dalam mengisi kemerdekaan ini. Ya, jadi Bapak titip sekali lagi, proses pembelajaran ini berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal. Belajarlah di rumahnya, curi waktu teman-teman kalian. Kalian harus lebih banyak daripada teman kalian belajar. Bila perlu semuanya harus belajar dengan banyak, dengan rajin, dengan tekun, dengan giat, dengan semangat. Sehingga nanti kalian tidak akan merasa kecewa, menyesal, atau ketinggalan ketika kalian naik tingkat. Ya, untuk yang 9, kelas 9 nanti akan ke SMA SMK, untuk yang kelas 7 sekarang menjadi kelas 8. Kan ada rotasi pergantian Bapak Ibu guru kalian nanti yang mengajar, supaya nanti kalian tidak merasa terlambat di kelas yang lebih tinggi. Manil maro mekengan kal durian.
Nggak boleh seperti itu. Makanya di rumah itu belajar, tetap isi waktu. Apalagi ini kan PPKM, nggak boleh kemana-mana. Kita harus tetap bertapa, beryoga di rumah. Bertapa, belajar itu bukan bertapa ngidam begitu, enggak, artinya tidur, enggak. Artinya metapo, rago, meyaso, melajah ngerago, baca buku paket, baca catatan, bikin tugas, dan sebagainya. Kalau anak kreatif, bikin apa aja yang bermanfaat untuk diri dan untuk nusa dan bangsa. Itu nggih. Itu motivasi Bapak. Sekali lagi Bapak titip kepercayaan ini kepada kalian semuanya. Tetaplah kalian semangat belajar di rumah nggih. Nah, itu di salam kemerdekaan ini. Sebelum lebih lanjut lagi, sekarang coba ada enggak kira-kira anak-anak yang ingin menyampaikan? Bapak sudah dapatkan informasi nih, tetapi belum Bapak sampaikan. Nanti Bapak akan sampaikan, bacakan. Keluhan kalian kira-kira dalam PJJ seperti ini apa? Sekarang kesempatan anak-anak dulu yang lebih banyak. Ada yang berani menyampaikan permasalahan? Santai saja, rileks saja, tidak usah tegang. Ya, coba belajar. Dan untuk Vicon kali ini Bapak lihat sudah pantau tadi sudah tertib luar biasa. Tidak ada lagi yang ribut-ribut. Kalau sudah dimatiin kameranya, matiin. Kalau sudah dihidupin, hidupin. Apa namanya ini, suaranya itu kalau sudah dimatiin, matiin. Tidak ribut lagi. Berarti kalian sudah lebih tertib, sudah lebih pintar Vicon seperti ini. Ya, masih eksis 100 orang ini. Itu. Sekali lagi saya apresiasi video conference hari ini luar biasa tertib, taat, semuanya tertib mengikuti arahan Bapak dan hikmat sekali. Tidak ribut lagi, suaranya sudah ditutup. Ketika bicara, bicaralah. Sekarang coba bicara. Apa kendala, apa masalah kalian selama pembelajaran jarak jauh? Apa usul, apa saran? Ayo, silahkan. Langsung saja buka mic-nya, langsung ngomong. Nanti kelihatan kok di layar utama. Saya, Pak. Oke, silahkan. Pande Made Amelia, silakan. Untuk pembelajaran jarak jauh ini kita terkendala, kalau saya itu terkendalanya dalam sinyal, Pak. Sinyal. Ya. Dari mana, anak? Dari mana? Saya dari Banjarlangan, Pak. Oh, dari Langan. Sinyal kendala. Itu saja. Ada yang lain kendalanya? Nggih, Pak, itu aja. Anak ini pakai apa namanya, wifi atau pakai Paket. oh pakai paket. Ya, paket. Kendala sinyal di HP-nya begitu ya. Pakai kartu apa, nak? Saya pakai kartu simpati. Pakai kartu simpati. Nah, barangkali kalian bisa mencari tempat yang lebih gini, lebih bagus untuk sinyalnya. Berarti kalau begitu setiap hari seperti itu, apa setiap saat aja? Enggak, Pak, waktu ngirim tugas lewat Google Classroom aja, Pak. Artinya pada saat jam-jam berapa misalnya seperti itu. Untuk mengirim ke Google Classroom kayaknya kan Bapak sudah kasih kelonggaran kepada Bapak Ibu guru, jangan terlalu cepat, kasihlah kelonggaran. Jadi kalau memang terkendala pada saat mengirim Google Classroom, kalian coba-coba terus, ya saat waktu kapan kayaknya bagus, kalian kirim gitu. Jangan putus asa, jangan menyerah. Misalnya jam sekian nggak bisa, coba lagi jam-jam berikutnya. Gitu. Itu barangkali. Ya, jangan menyerah ya, nak ya. Ya, Pak. Ya, tetap berusaha supaya tugasnya terkirim. Gitu. Artinya juga kan Google Classroom itu kan ada waktunya juga. Bapak sudah instruksikan kepada Bapak Ibu guru, tolong kasih kelonggaran. Nah, biasanya berapa waktu dikasih untuk mengumpul tugas itu? 1 hari atau berapa? Atau hitungan jam atau hitungan hari? Terkadang hitungan hari, Pak. Lebih sering hitungan hari dia. Berapa hari sampai dikasih waktu untuk mengumpul tugas? Kalau nggak salah, untuk seperti tugas apa tuh namanya prakarya atau seni budaya itu dikasih ngumpul 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan itu, Pak. Oh iya, luar biasa. Itu sudah panjang sekali waktunya. Masa selama 2 minggu itu nggak pernah sinyalnya bagus gitu maksudnya ya? Tetap berusaha ya. Jangan menyerah ya. Kali misalnya nggak mau, langsung kalian tuh ngambul nggak bisa. Coba saja ya. Memang disitulah kelemahannya nih.
Jadi salah satu kelemahan di PJJ itu adalah masalah sinyal. Tapi Bapak yakin bahwa tidak selama 2 minggu sinyalnya buruk terus, nggak mungkin. Ya, Iya, Pak. terima kasih Nak. Terima kasih. Yang lainnya barangkali. Silakan langsung saja buka mic-nya anak-anak. Biar Bapak tahu secara persis, nggak usah takut, biasa saja. Biar tahu kendalanya nanti. Biar langsung divonis nanti. Divonis salah atau divonis kurang itu misalnya nilainya nanti. Sampaikan sekarang nggak apa-apa. Baru satu gangguan sinyal. Oke, Ada anak-anak yang lagi? lain silahkan diberikan waktu untuk menyampaikan. Tidak ada penilaian ya anak-anak, sekali lagi di sini semua silahkan mengajukan permasalahannya sehingga bisa Nggak diatasi. ada sanksi. Nggak ada sanksi. Nggak ada gini. Kita bicara bincang-bincang aja, ini relax saja. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Usul atau saran? Kalau begitu kondisi waktu, Bapak sih seperti halnya dengan kelas 9. Ya, kemarin 2 minggu yang lalu ada masukan dari anak-anak khusus untuk kelas 9 kemarin, mudah-mudahan kelas 7 dan 8 sudah teratasi. Ada yang menyampaikan usul bahwa tugasnya terlalu banyak. Ya, setelah itu waktu pengumpulannya terlalu cepat. Itu usulnya kemarin. Ya, jangan terlalu banyak tugas, apalagi terkait dengan masalah biaya dan pulsa. Ya, tidak ada potongan nilai atau sanksi. Itu kemarin usul-usulnya. Kalau sinyal kemarin nggak ada masalah. Hari ini baru muncul masalah kendala sinyal. Gini anak-anak, Bapak sudah sampaikan berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru kalian. Untuk masalah tugas sudah kita sesuaikan. Ya, Bapak Ibu guru kayaknya sampai saat ini sudah menyesuaikan tugas. Jadi tidak usah terlalu banyak, karena kita kasihan juga bahwa anak-anak itu banyak menerima mata pelajaran, sedangkan guru hanya mengaku satu mata pelajaran. Ya, tetapi akhirnya Bapak sudah diskusikan, sesuaikanlah dengan materi. Kasihan juga, ya. Dan kayaknya masalah tugas sudah disesuaikan. Ya, waktu pengumpulan juga sudah Bapak instruksikan agar diberikan kelonggaran, jangan terlalu cepat, karena mungkin masalah kendala ada kesibukan, ada sinyal seperti tadi, ada HP-nya barangkali yang belum berisi pulsa atau paket sehingga lambat untuk membuat tugas dan sebagainya. Ya, sudah juga saya sampaikan pengumpulannya seperti tadi buktinya sampai 2 minggu, ada yang 1 minggu, ada yang sekian hari. Kayaknya semua akan terjangkau. Kalau masalah sanksi, jadi kita di sini tidak ada penerapan sanksi. Apalagi memotong nilai, tidak ada. Ya, tetapi anak-anak, ini yang terpenting sekarang, Bapak sampaikan. Ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Ya, pembelajaran diferensiasi. Artinya bahwa Bapak Ibu guru kita mengakui adanya keberagaman. Kemampuan kalian itu diakui berbeda-beda. Tidak sama. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, ada yang biasa saja, ada yang sedang-sedang. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar gitu. Gak ada anak yang bodoh, gak ada. Tidak ada yang bodoh. Yang ada itu anak yang tidak mau belajar. Anak yang malas, itu baru ada. Jadi kalian udah ada yang bodoh, jangan kecewa. Ya, sekali lagi ini bulan kemerdekaan, bulan semangat. Gak ada. Oleh karena itu tetaplah semangat. Kalau disuruh mengerjakan tugas, kerjakan. Jangan mengulur-ulur waktu. Ya, jangan menghambat waktu. Mengulur-ulur waktu, menunda pekerjaan, menghambat pembangunan. Kan ada istilah gitu ya. Menunda pekerjaan sama dengan menghambat pembangunan. Sedangkan kita membutuhkan percepatan. Tidak ada alasan. Oleh karena itu, Bapak tetap meminta kepada kalian, kalau diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, kerjakan secepat-cepatnya. Yang penting kalian bisa atasi dan tidak merasa terpaksa. Tidak ada istilah terpaksa. Kerjakan tugas dengan tulus dan ikhlas. Dengan sekuat-kuatnya.
Karena Bapak yakin bahwa kalian pun jadi guru kalau anaknya cepat mengumpulkan tugas, nilainya bagus, pasti senang gurunya. Daripada kalian padahal sudah bisa, lalu kalian kumpulkan terakhir. Nanti mungkin karena banyak penilaian nih, Bapak Ibu guru kalian itu banyak punya teori strategi penilaian. Siapa anaknya yang tepat waktu, siapa yang rajin, siapa yang kurang rajin. Itu pasti ada penilaiannya itu. Jadi kita sih mengakui anak-anak, Bapak mengakui bahwa kemampuan kalian itu beragam. Ya, karena latar belakang kalian berbeda-beda. Kemampuan kalian berbeda. Ya, semangat kalian mungkin berbeda. Semuanya karakter kalian berbeda. Semuanya diakui berbeda. Oleh karena itu tidak boleh Bapak Ibu guru tidak boleh menyamakan nanti kemampuan, tidak bisa. Ya, kalau sama berarti nilainya sama juga kan? Enak enggak kalau kalian diberikan nilai yang sama? Tidak juga. Yang pintar pasti harus saya merasa pede, percaya diri, saya pintar, saya bisa, saya harus dapatkan nilai yang lebih tinggi. Masa kalian jadi anak kangguangin bu, biar nilai terjenik signifikan, kangguin gen. Nah itu namanya semangat kendor, tak bisa. Semangat juang, ya semangat perjuangan harus tinggi, berjuang meraih nilai. Karena masa muda, masa belajar itu untuk mengisi kemerdekaan dengan belajar. Kalian adalah aset bangsa, penerus Bapak nanti. Jadi kerjakan tugas dengan secepatnya, dengan tepat, dengan baik, dengan benar, nilainya pasti maksimal. Sampunan menghambat, sampunan ngurid-nguridan, sampunan kenor. Nanti minta terus nilai yang tinggi, gak bisa. Karena Bapak Ibu guru itu banyak punya teknik penilaian. Gitu loh. Ya, jadi itulah pembelajaran diferensiasi yang mengakui adanya perbedaan. Lama napi ya bisa. Tidak ada yang tidak bikin tugas, bikin. Tidak bisa pakai komputer, pakai tulis tangan. Gitu. Tapi dia bisa dados. Ya. Karena ini pembelajaran sifatnya adalah student centris. Pembelajaran lebih banyak kepada kalian. Kalau zaman dulu kan CBSA, cara belajar siswa aktif. Kaliannya yang lebih aktif. Apalagi di zaman seperti ini, kalian harus lebih aktif. Bisa nyari materi di Google atau di mana? Bisa. Tak apa. Google itu memang paling pintar. Tapi Google tidak bisa mengajarkan kita masalah karakter. Oleh karena itu karakter harus dibangun dari dalam diri sendiri, dibantu oleh Bapak Ibu guru. Itu. Jadi ini student centris, pembelajaran berpusat kepada siswa, kalian harus aktif sendiri. Guru memberikan tugas, kalian cari tugas sendiri, entah dengan cara seperti apa, aktiflah sendiri. Jadi pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Tidak boleh berhenti pembelajaran itu, semangat belajar. Napi aja bisa unikang ya. Bisa diketik bisa, ditulis bisa, dalam bentuk video juga bisa, dalam bentuk PPT, PowerPoint juga bisa, apalagi dalam bentuk komik, gambar, foto, Napi aja bisa, bagus. Apalagi kompleks, ada tulisannya, ada video, ada gambar, ada komik, dan seterusnya, bagus. Semakin kreatif, semakin inovatif, maka nilai kalian pasti akan lebih tinggi. Itulah pembelajaran diferensiasi. Ya, pembelajaran diferensiasi, semuanya akan dapat nilai, tetapi nilainya mungkin berbeda-beda. Kalau kalian kurang kreatif, nilainya lebih kecil. Jangan menuntut, atau malah jangan mengajak teman untuk bermalas-malasan, nggak bisa. Karena ada teman yang ingin cepat. Ada yang kemana pembelajaran akselerasi. Ya, tahu akselerasi? Pembelajaran percepatan. Kalau kalian kuliah, anak yang pintar cepat dia tamatnya S1, S2, S3 itu. Oleh karena itu, maka dari sekarang latihlah diri. Karena nanti di SMA, apalagi kuliah, nanti bukan lagi hitungan minggu. Di SMA nanti akan hitungan jam. Anak-anak PJJ harus kumpul jam sekian sudah tutup. Apalagi kuliah. Bisa hitungan nanti menit. Kalau sudah jamnya ditutup, kalian nggak bisa ngumpul tugas lagi. Oleh karena itu, maka Bapak
menginginkan bersama tim Bapak Ibu guru kalian itu mulai SMP dilatih untuk membuat tugas, mengirim apa itu lewat GC atau apa. Tidak ada yang ngeluh-ngeluh. Ya, mohon maaf. Tidak ada siswa Bapak, tidak apa ada anak-anak kesayangan Bapak ini yang mengeluh diberikan tugas, bedik-bedik mengeluh, bedik-bedik mengeluh. Tidak bisa. Nanti kalian menjadi bangsa yang mundur. Harus semangat. Akselerasi dipercepat. Bila perlu pangengal ragu tamat, pangengal ragu naik nilai pangluung gitu. Ya, itulah pembelajaran akselerasi dipercepat. Kalian dilatih mulai hari ini di SMP sudah dilatih. Kerjakan tugas, kumpul hari ini. Per hari ini masih terubusan 2 minggu, bang tuh amat ya. Doh, yang ngali hari terakhir, ada waktu ben mani, yang waktu 2 sore seduri jemaah. Tidak bisa. Bila perlu, saya harus mengumpulkan tercepat. Nah, aduh, poinnya itu yang rahasia ini anak-anak. Bapak Ibu guru itu punya rahasia. Yang dia semalu, man nilai tambahan bisa. Oleh karena itu, cepat-cepatlah. Ya, cepat. Kalau sudah terbiasa melatih diri untuk bekerja keras, nanti SMA, SMK, apalagi kuliah, kalian menjadi anak yang ulet, yang kun, yang akselerasi. Ya, kuliah nanti 3 tahun, pangku tamat, S1, misalnya gitu. Latihlah dari sekarang dilatih ya. Ada 2 teknik pembelajaran. Diferensiasi itu mengakui perbedaan, sedangkan yang lainnya ada akselerasi, dipercepat, semua dinilai. Itu anak-anak. Oleh karena itu, bekerja tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi. Itu moto yang paling bagus. Ya anak-anak ya. Tidak ada mengendorkan semangat, tetap belajar. Dan jangan suka mengeluh. Kalau kalian mau sukses, mau pinter, mau berhasil, harus bekerja sekuat tenaga. Sekuat tenaga, sekencang-kencangnya. Maka oleh karena itu apa? Kuncinya adalah ya jaga imun, makan sehat, pikiran harus tenang. Karena orang belajar itu membutuhkan ketenangan pikiran dan perasaan. Bagaimana caranya kita membuat suasana di lingkungan kita itu menjadi tenang dan nyaman? Ya, di rumah itu bikinlah situasi dimanapun kalian berada, kengken caraan ngepang rago setatunya mekenyem. Jangan memancing-mancing suasana air keruh, pangsing bahasa anak gedangnya. Ya, siapapun yang kita ajak di lingkungan kita itu, kita harus tetap membuat suasana yang menyenangkan. Makanya visi misi sekolah itu kan ada ya beriman, berkarakter. Beriman pertama, berkarakter kedua, cerdas ketiga, keempat terampil, kelima peduli lingkungan. Itu dirangkum menjadi satu akumulasi. Di jarago ngoyong, di jarago nengil, buatlah lingkungan pang menyenangkan. Apalagi menjelang hari-hari ulang tahun. Ulang tahun kalian, ulang tahun negara seperti besok. Buatlah negara ini menjadi tersenyum. Dong ngayogo. Langsungnya orang tahun ragu anak-anak mungkin ulang tahun bin mani ulang tahun mau jadi maru hai ngajak orang tua. Oh ulang tahun bin nyebeng-nyebeng ngai basang gedal dan dados kenten. Jadi selamanya buat suasana yang menyenangkan. Hormati orang sama dengan menghormati diri sendiri. Kita harus tetap rendah hati, tendados ajum, tendados somo. Yo rendah hati. Itu baru anak yang namanya anak yang berkarakter. Ya, mungkin semuanya akan berawal dari kita. Ngai basang gedang tuh ngai masalah tuh nalu saja. Nah, yang ini luwung tuh baru kewah. Makanya apa yang kita pikirkan harus hal-hal yang positif. Keluar melalui mulut, bibir harus yang positif. Sikap tindakan harus yang positif, yang baik, yang menyenangkan. Biar nyambung apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita laksanakan. Apa namanya itu kayu parisuda ya? Berpikir, berkata, bertindak yang baik. Banyak cocok. Itu
semuanya biar nyambung. Itu baru namanya keseimbangan. Jadi yang Bapak butuhkan adalah yang seimbang, anak-anak. Nah, mumpung cerita, kalian tidak usah berkecil hati, apalagi rendah diri enggak, tapi rendah hati ya, rendah diri jangan. Kalian ini semua aset masa depan keluarga kalian, aset bangsa. Survei di dunia itu menyatakan orang-orang yang sukses itu bukan karena dia IQ atau pinter 100%, enggak. Ya, ada kemarin itu anak-anak, orang-orang yang sukses di dunia itu karena apa? Karena dia apa? Tingkat kejujurannya, keuletannya, kerja kerasnya. Gitu. Orang yang pinter, cerdas itu belum menjamin untuk sukses. Belum menjamin. Oleh karena itu, maka anak-anak yang merasa IQ kemampuannya, merasa dirinya kurang, jangan berkecil hati. Apa titip pesan? Jadilah anak yang berkarakter. Visi misi itu percaya dengan kebesaran Tuhan, berkarakter sopan ramah kepada semua orang. Kalau cari kerja biar kita bisa diterima. Kalau orang pintar tapi sombong tidak bisa diterima nanti, akan bikin masalah itu. Ya, itu anak-anak. Jadi sekali kalian tidak usah berkecil hati. Jadi orang rezeki itu mesambah. Dalam bahasa Bali, rezeki mertau itu mesambah. Tidak bisa jadi pegawai negeri, silahkan menjadi pegawai swasta, wirausaha. Ya bikin usaha bikin usaha warung, bikin usaha bengkel, banyak sekali, apapun bisa bikin usaha. Kalau kita mau menjadi orang yang sukses, makanya kalian harus intinya adalah ya mohon petunjuk Tuhan kepada Tuhan, rajin, ulet, jujur. Kalau kalian bohong dimanapun bekerja, lambat laun akan tentara. Kalau menjadi anak yang pembohong. Ya, kita tidak bisa membohongi diri sendiri kan? Membohongi orang lain itu gampang. Ya kan? Membohongi orang lain itu gampang. Tetapi yang nggak bisa membohongi diri sendiri. Nah, bisa itu. Kalau kalian bohong, kemanapun kalian akan tetap bawa. Karena Tuhan itu maha adil, maha tahu. Tuhan itu akan tetap mencatat dosa-dosa kita, mencatat kebaikan-kebaikan kita. Oleh karena itu, lebih banyaklah, bila perlu mayoritaslah ada kebaikan. Pikiran baik, kata-kata baik, tindakan baik. Tuhan itu mencatat, orang percikan Tuhan yang paling kecil dalam bentuk atman itu ada pada diri sendiri. Ada istilahkan dewo di dewek ragu. Sehingga kalau kita sudah selalu berusaha berbuat yang terbaik, maka termasuk orang wajah kita akan berseri-seri, cerah kelihatannya, tak kusut terus, merengat dan terus pusing kan, bedek-bedek yang kadang marah, emosi yang kadang pusing. Nah, yang penting selalulah berbuat yang terbaik, biarkan Tuhan yang menilai, kita pasrahkan semuanya, yang penting kita sudah baik semuanya. Yakin cobaan itu akan bisa diatasi dan minimal. Tetapi yang namanya manusia akan luput daripada kesalahan. Artinya anak-anak, yang penting ragu sebuah berusaha berbuat baik. Nanti kalau toh ada kesalahan, Tuhan pasti akan mengampuni, memberikan jalan. Ya, Tuhan yang ada di hati-hati orang, percikan atman-atman itu yang ada di sekeliling kita, pasti akan memaafkan kita. Unjung abut Tuhan nih, unjunglah kepercayaan keyakinan masing-masing. Kita harus mempunyai jati diri. Kan kalian kita ini sudah diberikan pelajaran agama, mana yang baik, mana yang buruk. Ya kan? Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Kita lebih gampang menolak tantangan dari luar daripada tantangan yang berasal dari dalam diri sendiri. Lebih berat itu. Oleh karena itu kuncinya lah kuatkan iman dan jati diri, bentuk karakteristik kalian itu, karakter kalian itu, biar menjadi siswa Spensaka yang betul-betul baik, yang berkarakter.
sehingga lebih mudah untuk memfilterisasi, menolak gangguan-gangguan dari luar. Karena kita sudah kuat iman. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jangan dikalahkan oleh bebek. Bebek aja kalau dikasih nasi dia diluput, dia sol-sol itu sol. Tahu dia, cian nasi, cian lumpur. Yang masuk ke lambungnya adalah nasinya, lumpurnya dibuang. Dia bisa ngantre kalau berjalan, dan seterusnya. Masa irago yang diberikan ilmu agama dan budi pekerti tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Ya, itu mohon maaf. Seperti itu anak-anak. Karena itu selalu berbuat. Yang penting irago berbuat yang terbaik. Silakan Tuhan yang akan menilai. Kita tidak bisa juga menuntut Tuhan. Kita tidak bisa melawan takdir. Itu nah menurut konsep-konsep Bapak seperti itu. Ya untuk siswa, bolehlah Bapak menyampaikan hal seperti itu. Ya menggurui lah, boleh. Tetapi untuk teman-teman guru, barangkali ada senior saya seperti Pak Tito, ya sudah lebih daripada itu. Mohon maaf, tidak ada maksud gimana. Karena kita berbagi, sharing seperti ini. Nah, enten yang menurut Bapak Ibu guru dan anak-anak, makanya kita selalu dimanapun, kapanpun, berbuatlah yang terbaik. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk sekolah, untuk bangsa dan negara. Jangan mengharapkan seperti hasilnya untuk sekarang berbuat baik harus dapat sekarang. Tidak bisa. Itu caranya kita. Bagaimana membuat rasa itu damai. Kalau kita selalu berbuat dosa, apalagi kita sengaja berbuat dosa, salah, kita akan terus dikejar oleh dosa. Jalan bisa selimputan, jalan benar-benar bisa ketanjuk. Nah, itu anak-anaknya. Jadi karena itu, sekali lagi Bapak titip, mari kita selalu berbuat yang baik berdasarkan ajaran agama. Ya, Bapak kira semuanya sudah mendapatkan pelajaran agama. Mohon maaf ada sinar ini di gubuk Bapak. Jadi Bapak agak burem. Itu anak-anaknya. Bapak titip pesan seperti itu sebagai pengganti upacara. Kita kangen rindu sekali ingin bertemu. Dan mudah-mudahan nanti teriring dengan proses vaksinasi. Jadi kita semua sudah vaksin, COVID sudah semakin menurun, gitu misalnya nanti mudah-mudahan segera dibuka untuk belajar tatap mukanya. Itu anak-anak. Sementara itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pembinaan pengganti upacara hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan barangkali anak-anak atau Bapak Ibu guru ada yang mengisi waktu, saya kasih kesempatan. Silakan Pak D dipandu. Ada anak-anak lagi menyampaikan sesuatu. Silakan anak-anak atau Bapak Ibu guru atau Pak D suruh silakan. Isi beberapa menit lagi. Masih eksis nih 100 orang. Saya yakin banyak yang masih tidak bisa masuk. Oke anak-anak semua, sudah diisi tadi sama Bapak Kepala Sekolah. Kalau masih ada yang menyampaikan, kita berikan waktu. Mungkin masih ada yang belum tersampaikan, belum diinfokan oleh Bapak, mungkin masih jadi tanda tanya dalam pikiran anak-anak. Dipersilahkan. Langsung open mic, silahkan disampaikan. Langsung aja. Masalah apa saja boleh. Di luar pelajaran boleh juga, tidak apa-apa. Sudah? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Sepertinya tidak ada, Bapak. Ini Tidak ada. Baik. Ya. Kalau memang tidak ada, waktunya memang lebih ini 10 menit ya, 8.20 sudah, berarti bisa sudah kurang lebih 50 menit ini berbicara. Terima kasih semuanya sudah tekun, sudah baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi, khususnya buat anak-anak, kelas 7 dan 8, ingat-ingat ya, pesan-pesan Bapak seperti tadi, arahan Bapak, mudah-mudahan ada gunanya. Ya, teman, mohon maaf ini karena kuotanya terbatas, cuma 100 orang, jadi kalian bisa saling sharing apa yang Bapak sampaikan. Kalian saling tertular, kalian menjadi orang yang terbaik pada hari ini 100 orang untuk bisa menerima informasi Bapak. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang Bapak sampaikan bisa dicermati, dipahami, disikapi, ditindaklanjuti untuk sesuatu yang baik, ya, yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga dan nusa dan bangsa. Salam sehat buat kita semuanya.
ya Dirgahayu Republik Indonesia, mari kita rayakan dengan hikmat, dengan penuh doa. Ya, tetap bertahan di rumah selama masih ada PPKM. Pokoknya ikuti kan, tapi aturan ikuti kan. Pangcaro air mengalir, jangan melawan arus. Ya, barang siapa yang melawan arus akan tenggelam terseret sendiri gitu. Taruhnya damainya. Tinggal ya, salam sama keluarga di rumah, sama orang tua kalian, bapak, ibu, adik, kakak, nenek, kakek, yang lengkap. Wah, Oke, terima kasih. Mohon izin saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Oke, sampai salam sehat, jaga kondisi ya. Terima kasih. Mari kita sama-sama undur diri. Silakan Pak De. Oke, terima kasih Bapak. Anak-anak semua, kegiatan ini sudah berakhir, tetapi sebelum berakhir, karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita kembali berdoa, mengucapkan terima kasih karena acara sudah berjalan dengan lancar dan semoga ada manfaatnya. Oke, berdoa semuanya, pejamkan mata sebentar. Selesai. Oke, anak-anak semua, terima kasih. Silahkan Mari kita undur undur diri. diri sama-sama ya. Oke, silahkan undur diri. Saya tutup pikonnya dengan mengakhiri pikon ini. Terima kasih.